Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil. Pada part yang kedua ini kita masuk pada bab himpunan. Oke, yuk kita ikuti pembahasannya. Yang pertama, tuliskan masing-masing dua contoh himpunan dan bukan himpunan. Apa sih himpunan? Ya, kumpulan benda-benda yang didefinisikan, diberi batasan dengan jelas. Nah, lihat nih ya, ada contoh himpunan, ada contoh bukan himpunan. Yang pertama untuk contoh himpunan, kumpulan hewan yang berkaki empat. Nah, berkaki empat ini merupakan definisi atau batasan yang jelas ya. Nah, bagaimana kalau bukan himpunan? Kumpulan hewan yang paling indah. Kata indah, setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, inilah yang disebut dengan definisinya tidak jelas. Kemudian contoh yang kedua, kelompok bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, kata kurang dari 10 ini juga merupakan definisi yang jelas, maka dia termasuk himpunan. Sedangkan contoh yang bukan himpunan, kelompok warna yang menarik. Nah, kata menarik ini juga tidak jelas karena setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda mana warna yang menarik. Oke, berikutnya pembahasan yang kedua. Perhatikan diagram Venn berikut, tentukan anggota S, A, B, dan A selisih B. Kita lihat dulu di sini himpunan semestanya. S, himpunan semesta berarti seluruh bilangan yang ada di dalam kotak ini, yaitu ada angka 1, 2, kemudian 3, dan seterusnya sampai di sini angka 11 ya. Inilah anggota dari himpunan S, himpunan semesta. Kemudian himpunan A, lihat lingkaran ini. Nah, inilah batasan untuk himpunan A. Setiap angka yang ada di dalam lingkaran ini, maka dia termasuk anggota dari himpunan A. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikutnya himpunan B. Nah, perhatikan lingkaran himpunan B. Setiap angka yang ada di dalam lingkaran himpunan B ini termasuk anggota dari himpunan B. 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian A, terus ada tanda kurang. Ini kita baca A selisih B, A dikurang B. Nah, untuk mengetahui A selisih B, A diambil B, bagaimana? Ya, perhatikan lingkaran yang menutupi wilayah B ini. Nah, ketika misalkan A diambil oleh B, maka seolah-olah seperti ini, semua anggota yang ada di A, yang ada di B itu akan diambil. Nah, berarti sisanya ini 1, 2, dan 3 inilah anggota dari A selisih B. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya. Soal nomor 3, bilangan prima antara 2 dan 30, himpunan M ya. Nah, apa itu bilangan prima? Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor saja. Seperti 3 ya. Kenapa 3? Karena 1 dikali 3. Ada 2 faktornya. Kalau 2 ini sebenarnya bilangan prima juga, tapi karena di sini ada kata antara, maka 2 ini tidak termasuk ya. Jadi hanya yang ada di antara 2 dan 30, yang di tengah-tengah dari 20 dan 30. Berikutnya setelah 3 ada angka 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Inilah bilangan primanya. Nah, yang ditanya di sini, tentukan banyak anggota himpunan M. Kita simbolkan dengan N ya, banyak anggota himpunan M. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 anggota dari himpunan M. Kemudian yang himpunan N, bilangan kelipatan 4 ya, antara 4 dan 20.
Nah, antara 4 dan 20 berarti 4 tidak termasuk karena di sini ada kata antara ya. Nah, setelah 4 yang merupakan kelipatan 4 itu berapa? Ya, ada 8, kemudian 12, dan terakhir adalah 16 ya. 20 tidak termasuk ya karena di sini ada kata antar. Maka banyak anggota himpunan N, kita tulis seperti ini. 1, 2, 3, ada 3. Oke. Berikutnya soal nomor 4. S bilangan asli kurang dari 10 himpunan semestanya. Nah, bilangan asli itu dari angka 1 ya. Kemudian 2, 3 sampai 9 karena di sini kurang dari 10. Kemudian A ini adalah faktor dari 8. Apa itu faktor? Faktor itu yang menyebabkan angka 8 ya dalam bentuk perkalian. Berarti kita buat tabelnya seperti ini ya. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya 8? 1 dikali 8. Yang lain 2 dikali 4. Yang lain 4 dikali 2 sudah ini ya kebalikannya. Dan yang lain juga kebalikan dari 8 kali 1 ya kan. Nah, inilah faktor dari 8. 1, kemudian 2, 4, dan 8 ya. Nah, sekarang kita akan menentukan komplement dari himpunan A. Kita tulis A petik atau mungkin bisa pangkat C di sini ya. Artinya A komplement. Apa itu komplement? Komplement berarti selain dari A. A itu 1, 2, 4, 8. Berarti selain dari A, selain dari angka-angka ini. Kita coret nih angka-angkanya. 1, 2, 4, kita coret 8. Nah, yang tidak dicoret itulah komplement dari A. Yaitu 3, kemudian 5, 6, 7, dan 9. Bisa dipahami ya? Berikutnya nomor 5. Dari 45 anak ternyata 27 anak gemar prakarya. Kita buat dalam diagram Venn saja ya. Ini akan lebih mudah saya rasa. Kita buat ini A ini berarti yang gemar prakarya, yang B ini yang gemar seni budaya. Kita tulis terlebih dahulu mulai dari yang tengah-tengah, mulai dari yang irisan ya. Irisannya apa di sini? Ya, ini ya, 19 anak gemar seni budaya dan prakarya. Gemar keduanya berarti dia beririsan. Ada 19 anak. Kita tulis di tengah-tengahnya 19. Kemudian di sini yang gemar prakarya itu ada 27. 19 anak sudah kita tulis. Berarti 27 dikurang 19. Berapa? 8 ya, kita tulis 8 di sini. 8 tambah 19, 27. Sesuai ya. Nah, kemudian di sini ada 12 anak gemar yang lainnya. Berarti dia tidak gemar seni budaya, tidak gemar juga prakarya. Berarti kita tulis di luar dari 2 lingkaran tersebut ya. Lalu di sini ada bagian yang kosong ya. Di sini tidak ada penjelasannya, kita tulis X saja. X inilah yang dimaksud dengan banyak anak yang hanya ya, ada kata hanya gemar seni budaya ya. Nah, caranya bagaimana? Kesemuanya ini kita jumlah saja ya. 8 ditambah 19 ditambah 12 kemudian ditambah X. Kesemuanya ini jika dijumlah itu membentuk semesta. Semestanya berapa? 45 begitu. Ini kita jumlahkan 8 ditambah 12 30, 20 ditambah 30 ditambah 19 39 ditambah X sama dengan 45. Nah, di sini 39 ditambah X sama dengan 46. Berarti 39 ditambah berapa yang hasilnya 45. Jadi X itu sama dengan 6. Nah, inilah banyak anak yang hanya gemar seni budaya, yaitu 6 orang. Bisa dipahami ya? Oke. Jika memang ada yang kurang dipahami, nanti silakan disimak ulang videonya atau bisa ditanyakan di kolom komentar.
Kemudian soal nomor 6, dari 30 anak terdapat 12 anak gemar melukis, 13 anak gemar menyanyi, serta 2 anak gemar melukis dan menyanyi. Tentukanlah diagram Venn-nya. Yang pertama kita buat diagram Venn dulu, kemudian 2 lingkaran yang saling berpotongan di sini. A ini gemar melukis ya, kemudian yang B ini gemar menyanyi. Seperti biasa kita mulai dari atau menulis yang irisannya dulu. 2 anak gemar melukis dan menyanyi, gemar keduanya ada 2 anak. Kita tulis di sini 2 anak. Kemudian yang di sini, nah yang di sini berarti harus kita kurang ya. 12 dikurang 2. Jadi 10 anak ya. Yang gemar melukis itu kan 12, lingkarannya ini. Berarti 10 ditambah 2, 12 anak. Sudah ya, sesuai ya. Nah, sekarang yang di sini berarti kita tulis, kita kurangi dulu, 13 dikurang 2. Jadi 11 anak ya. Di sini lingkaran dari B yang gemar menyanyi ada 13 anak. Berarti 2 anak dengan 11 anak, 13 anak kan? Nah, kemudian di sini ada yang belum diketahui, yaitu banyak anak yang tidak gemar keduanya. Kita simbolkan dengan X anak ya. Nah, selesai, inilah diagram Venn-nya. Nah, sekarang kita masuk ke yang B ya. Kita akan mencari banyak anak yang tidak gemar keduanya. Nah, perhatikan, untuk banyak anak yang tidak gemar keduanya berarti di luar dari kedua lingkaran ini ya, di area yang ini ya kan. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal jumlahkan saja keseluruhan dari angka-angka ini. 10 ditambah 2, kemudian ditambah 11, ditambah X. Sama dengan apa? Membentuk apa? Membentuk semesta. Berarti sama dengan 30. Kita jumlahkan. 10 ditambah 2 ditambah 11, 23. Ditambah X sama dengan 30. 23 ditambah berapa yang hasilnya 30? Ditambah berapa supaya 30? Nah, itulah nilai X, yaitu 7. Nah, itulah banyak anak yang tidak gemar keduanya, yaitu 7 orang. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas. Dan tetap semangat dalam belajar. Nantikan untuk pembahasan selanjutnya, part yang ketiga, untuk bab aljabar, insya Allah. Terima kasih. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.